Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Ira Mariati, BP 19010019. Yang kedua, Fadila Agelina. Yang ketiga, Suci Indah Fitri. Yang keempat, Rizky Mariza. Akuntansi pendapatan, belanja dan beban serta aset daerah. Dalam literatur realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah operational management. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi baik publik maupun swasta, pabrik atau penyedia layanan mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi manajer atau pengelola organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran adalah kualitas, yang kemudian menjadi senjata dalam menghadapi persaingan. Namun, tekanan pada kualitas tidak berarti bahwa manajer dapat mengabaikan penghapusan penting antara kualitas dan biaya, serta waktu dan fleksibilitas. Tantangan yang muncul kemudian adalah menghasilkan kualitas produk dan jasa yang efisien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42 dan penjelasan atas PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322 agar semua orang mengetahuinya oleh Mahkamah Yusana pada tanggal 12 Maret 2019 Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintahan juga mengikuti peraturan menteri, dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan negara dan belanja daerah masing-masing daerah disinkronisasikan dan dikelola secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indah Fitri, BP 19010020. Lalu saya akan menjelaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditetapkan Presiden Jokowi pada tanggal 6 Maret 2019 Jakarta. PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan yang diundangkan ditampilkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan penjelasan atas PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah tempatkan dalam tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322 agar semua orang mengetahuinya oleh Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 12 Maret 2019 Jakarta. Siklus akuntansi keuangan daerah. Siklus daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari akuntansi keuangan daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, kreditur, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Baiklah, saya Fadila Angelina, BP 19010021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi dengan judul Akuntansi Pendapatan Belanja dan Beban serta Aset Daerah. Dalam literatur realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah operasional manajemen. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyediaan layanan mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi manajer atau pengelolaan organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran adalah kualitas, yang kemudian menjadi senjata dalam
menghadapi persaingan. Namun tekanan pada kualitas tidak berarti bahwa manajer dapat mengabaikan penghapusan penting pada kualitas dan biaya, serta waktu dan fleksibilitas. Tantangan yang muncul kemudian adalah menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efisien. Selanjutnya adalah definisi dan sistem akuntansi keuangan daerah. Definisi sistem akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasional pemerintah. Menurut Abdul Halim 2012.235, akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 6.276 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka bertanggung jawab pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Selanjutnya, transaksi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan sistem realisasi anggaran yang telah direncanakan, pengelola manajer akan mengkoordinasikan kegiatan sehari-harinya dengan strategis operasional organisasi. Peramalan pada proses perencanaan, pengelolaan organisasi menggunakan peramalan. Namun ada beberapa fakta bahwa peramalan lekat dengan keliruan. Menurut pengertiannya, peramalan adalah proses pemperkiraan kejadian di masa depan. Karakteristik permintaan penawaran barang dan jasa sangat beraneka ragam. Proses peramalan akan mudah dilakukan jika pola permintaan atas produk tertentu telah dikuasai. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, akan mempengaruhi setiap permintaan. Dalam buku operasional manajemen, Krajewski dan Lisman menyatakan bahwa 3 jenis teknik peramalan yang digunakan untuk meramal permintaan adalah: yang pertama, time series analysis, dan yang kedua, metode kausal, yang ketiga, teknik kualitatif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.